Nah, terus hoax itu apa sih? Jadi, hoax itu adalah informasi, berita, ataupun kabar yang sebenarnya tuh ya bohong ataupun nggak benar, tapi dibuat atau dirancang seolah-olah itu tuh benar. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ataupun KBBI, hoax itu didefinisikan sebagai informasi yang bohong. Terus kenapa ya hoax itu tuh banyak yang nyebar atau kenapa sih ya hoax itu tuh bisa cepet banget nyebar? Pertama, karena tujuannya ya untuk menipu. Yang kedua, untuk memanipulasi fakta. Yang ketiga, untuk menciptakan kepanikan di ruang publik. Dan yang keempat, itu biasanya sih bisa menciptakan atau menimbulkan keuntungan dari pihak tertentu. What? Gak selalu ya guys. Justru itu tuh salah satu jebakan terbesar di media sosial loh. Banyaknya orang yang nge-share itu gak menjamin kebenaran sebuah informasi. Karena hoax juga sengaja dibuat agar terlihat meyakinkan supaya cepat menyebar. Nah, supaya kita gak mudah tertipu, ada 5 langkah cek fakta yang simple dan bisa dilakukan dalam waktu singkat. Yuk simak! Yang pertama, cek sumbernya. Dari mana berita itu berasal? Apakah dari akun resmi media terpercaya? Atau hanya dari akun biasa atau blog yang gak jelas? Yang kedua, bandingkan dengan beberapa media. Cari berita yang sama di minimal 2-3 media kredibel seperti Kompas, Tempo, CNN Indonesia, Antara, dan lain sebagainya. Kalau hanya muncul di satu tempat, waspadalah ya guys. Yang ketiga, periksa tanggal dan waktu. Kadang hoax lama tuh bisa dihidupkan kembali loh guys. Jadi pastikan ya beritanya itu masih relevan dan bukan berita tahun lalu. Yang keempat, lihat isi beritanya. Apakah ada bukti seperti foto, video, atau data resmi, atau hanya kata-kata sensasional aja tanpa bukti. Yang kelima atau yang terakhir, cek fakta di situs resmi. Jika berita tersebut melibatkan pemerintah, instansi, atau tokoh tertentu, mending cek langsung aja deh di website resmi mereka atau akun resmi media sosialnya. Nah intinya guys, jangan langsung percaya dan langsung membagikannya saja ya. Luangkan waktu kalian sebentar untuk cek fakta. Kebiasaan kecil ini tuh bisa mencegah penyebaran hoax yang lebih luas loh. Di zaman sekarang ini, kemampuan menggunakan media sosial aja belum cukup. Kita juga harus memiliki kemampuan untuk memilah informasi, mengecek kebenarannya, dan memahami dampak apa dari yang kita bagikan. Nah, kemampuan ini yang kita sebut dengan literasi digital. Untuk mencapai itu, ada 4 pilar utama yang harus kita pahami. Yang pertama adalah digital skill. Ini adalah kemampuan dasar kita secara teknis. Contohnya, tahu cara pakai browser, tahu cara menggunakan filter di mesin pencari, dan tahu cara membedakan mana akun resmi dan mana akun tiruan. Kedua adalah digital culture. Ini adalah gimana kita membawa nilai-nilai kebangsaan, Pancasila, dan kebinekaan ke dunia digital. Jadi, ketika kita berinteraksi di media sosial, kita harus sadar kalau kita adalah warga Indonesia yang punya adat dan budaya ramah, bukan malah jadi netizen yang toksis. Yang ketiga adalah digital ethics. Ini adalah panduan perilaku kita di internet. Nah, ini yang paling nyambung nih sama kasus hoax tadi. Contohnya, menahan diri untuk tidak menyebarkan berita yang belum jelas sumbernya, demi menjaga kenyamanan orang lain di ruang publik digital. Yang keempat, digital safety. Ini adalah kemampuan kita untuk melindungi data pribadi dan rekam jejak digital kita. Contohnya, tidak sembarangan mengklik link yang mencurigakan, atau tidak membagikan kode OTP ke orang lain. Karena hampir aja nyebarin hoax, berarti ada aspek tanggung jawab digital yang perlu dibahas. Nah, meskipun berita tersebut belum tentu benar, pasti kita tuh tergoda untuk langsung nyebarin berita tersebut dengan alasan, siapa tahu benar. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu etika bermedia digital.
Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, etika digital merupakan kemampuan individu untuk menyadari, mencontohkan, merasionalisasi, dan mengembangkan tata kelola etika dalam kehidupan digital untuk menciptakan ruang digital yang aman, nyaman, dan produktif. Nah, ada beberapa contoh penerapan dalam etika bermedia digital. Yang pertama itu, memverifikasi berita apakah itu sudah benar atau belum. Yang kedua, menghindari komentar yang menghina dan memprovokasi. Yang ketiga, adalah mencantumkan sumber saat kita mengutip informasi. Yang keempat adalah menghargai perbedaan pendapat saat kita melakukan diskusi online. Yang kelima adalah menjaga kerahasiaan data sendiri dan milik orang lain. Jadi, yuk kita terapkan saring sebelum sharing.